Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syafiq Humasi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Konflik pada Pesantren. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen konflik pada pesantren. Manajemen konflik pesantren terdiri dari 3 angka kata, yaitu manajemen, konflik, dan pesantren. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agree artinya melakukan. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to make yang berarti mengelola, mengatur, mengurus, dan memerintah. Pengelolaan dan peraturan dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga diartikan sebagai ilmu kiat dan profesi. Manajemen dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gluck karena manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dari bagian orang dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dikatakan sebagai kiat oleh Mary Parker karena manajemen dapat tercapai tujuan menggunakan cara mengatur anggotanya supaya pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan manajemen dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus yang harus dimiliki oleh manajer dan anggotanya, sehingga manajer maupun anggota harus mampu bekerja secara profesional. Pengertian manajemen sangat luas sehingga para ahli menemukan pendapatnya. Menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan peran sekelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut William, manajemen merupakan fungsi yang berhubungan dengan orang lain untuk mencapai hasil. Sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen memiliki 5 fungsi utama, yaitu merencanakan, pengorganisasian, memerintah, mengorganisasi, dan mengendalikan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan sekelompok orang dengan cara menerapkan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian. Pengertian konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu confligere, yang berasal dari sebuah bahasa kamus besar, yaitu merupakan sebuah pertentangan atau perkecokan yang terdiri atas pihak dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan manajemen konflik pada pesantren. Konflik pada pesantren merupakan salah satu fenomena yang tidak bisa dihindari dan dapat menghambat pencapaian tujuan pesantren. Oleh karena itu, manajemen konflik harus dilakukan secara sistematis supaya dapat mempermudah pesantren dalam mencapai tujuan. Adapun tujuan manajemen konflik pada pesantren yaitu yang pertama, mencegah gangguan pesantren untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pesantren. 2. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Komunikasi yang baik merupakan salah satu cara baik yang dapat digunakan untuk memahami orang lain. 3. Meningkatkan kreativitas. Adanya konflik ini merupakan antara pihak pesantren untuk berpikir lebih keras yang secara tidak langsung meningkatkan kreativitas dalam berpikir. 4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran dan berbagai informasi dan sudut pandang. 5. Menciptakan prosedur dan mekanisme menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara mengambil jalan tengah antara pihak yang sedang konflik. Selanjutnya, poin 6. Menimbulkan iklim pesantren dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. 7. Meningkatkan terjadinya pemogokan yang mengarahkan pada sabotase
bagi pihak yang kalah dan konflik. 8. Mengurangi loyalitas dan komitmen terhadap lembaga pesantren. Konflik yang berkepanjangan tanpa adanya penyelenggaraan tertentu, ada penguraian loyalitas komitmen pihak pesantren. Baik, selanjutnya adalah pendekatan manajemen konflik pada pesantren. Manajemen konflik pada pesantren dapat diselesaikan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan integratif. Melalui tukar-menukar informasi dan ada keinginan untuk mengamati perbedaan serta mencari solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Penyelesaian dengan pendekatan ini dapat mendorong tumbuhnya sifat kreatif yang dapat menekankan dari perspektif yang berbeda. Namun kelemahannya dengan pendekatan ini, waktu yang dibutuhkan itu relatif lama. Selanjutnya adalah obliging. Obliging merupakan pendekatan yang membantu dan menetapkan nilai dengan cara memandang orang lain itu mempunyai kemampuan yang lebih dan tidak merendahkannya. Pendekatan ini membutuhkan perhatian yang tinggi dengan cara membantu dan ikut bekerja sama dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini akan berperan menyempitkan sebuah perbedaan antar kelompok atau kesenjangan komunikasi karena suatu jabatan ataupun status. Selanjutnya adalah dominating. Dominating yaitu pendekatan yang mementingkan otoritas diri. Pendekatan ini diperlukan untuk menekankan kejelasan sebuah keputusan. Pendekatan ini tidak ada negosiasi karena keputusan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal yang mendesak sehingga harus segera ditangani. Pendekatan ini sangat membantu jika di sini kurang pengetahuan atau tidak ada orang ahli tentang isu yang menjadi konflik, dan ketidakmampuan untuk menyediakan tenaga ahli yang dapat memberikan nasihat dan tegas. Selanjutnya adalah avoiding. Avoiding yaitu pendekatan penyelesaian dengan cara menghindar. Pendekatan ini dilakukan apabila memenuhi konflik yang sepele dan tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya adalah kompromi. Kompromi yaitu pendekatan ini digunakan karena masing-masing konflik perlu perhatian yang cukup. Keduanya tidak bisa tinggal atau dihindari. Oleh karena itu, perlu diadakan kompromi atau negosiasi sehingga semuanya akan mendapat solusi yang seimbang. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi yaitu cara manajemen kolaborasi atau gaya bernegosiasi untuk menentukan sebuah solusi yang tepat dan yang sepenuhnya dapat disepakati oleh pihak yang bersangkutan, pihak yang terlibat oleh konflik. Upaya tersebut meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selanjutnya adalah mengakomodasi. Gaya manajemen konflik dengan tingkat keaktifan rendah dan tingkat kerjasama tinggi. Maksudnya adalah seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya. Selain beberapa pendekatan di atas, berdasarkan pendapat Mariyati, terdapat 3 bentuk pendekatan untuk dapat mengendalikan konflik yang sedang terjadi. 3 pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama, konsiliasi. Konsiliasi merupakan pendekatan yang berbentuk diskusi atau pengambilan secara adil yang terjadi di antara kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik. Selanjutnya adalah mediasi. Mediasi yaitu pendekatan konflik yang dilakukan dengan cara meminta bantuan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan secara adil yang terjadi di antara kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik. Selanjutnya adalah mediasi. Mediasi yaitu pendekatan konflik yang dilakukan dengan cara meminta bantuan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah arbitrasi, yaitu pendekatan yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang terlibat konflik sepakat untuk menerima kehadiran pihak ketiga dalam rangka mencari solusi untuk penyelesaian atas konflik yang tengah terjadi ataupun yang terjadi. Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik
dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan konteks dan rumitnya konflik. Berdasarkan pendekatan ini, tentu terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan yang dapat digunakan dengan tepat, maka dapat diselesaikan dengan baik. Saya Sivananda Sabila. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang penyebab dan jenis konflik yang ada pada pesantren. Munculnya konflik pada pesantren disebabkan oleh beberapa faktor. Selain struktur organisasi dan komunikasi yang tidak dijalin dengan baik, munculnya sikap buruk antar anggota juga dapat menimbulkan adanya konflik, seperti kesalahpahaman, prasangka buruk, rasa egois antar anggota juga dapat menimbulkan perbedaan pandangan yang dapat memicu adanya konflik. Setiap lembaga, baik itu lembaga pendidikan maupun organisasi lain, termasuk juga dunia pesantren, tentu mengalami permasalahan yang dapat menimbulkan jenis-jenis konflik dalam organisasi atau pesantren. Adapun jenis-jenis konflik yang ada pada pesantren, yang pertama yaitu yayasan dengan masyarakat. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya rasa kekecewaan yang timbul dari dalam masyarakat karena adanya harapan yang tidak dilakukan oleh pihak yayasan. Nah, untuk menyikapi hal ini, maka yayasan harus menerapkan adanya manajemen by objektif atau MBO yang secara tidak langsung juga melibatkan peran aktif masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekecewaan yang timbul dari dalam diri masyarakat. Yang kedua, yaitu yayasan dengan pengasuh pondok pesantren. Biasanya hal ini terjadi karena adanya kurangnya komunikasi yang terjadi secara baik. Nah, di sini perselisihan antara yayasan dengan pengasuh pondok pesantren dapat dijalin dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan efektif. Hal ini tentu dapat meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi di antara keduanya. Yang ketiga, yaitu kiai dengan masyarakat. Mewujudkan pondok pesantren yang sesuai dengan harapan tentunya melibatkan peran aktif baik itu dari santri, pengasuh pondok pesantren, kiai, dan juga peran masyarakat. Biasanya hal ini, konflik antara kiai dan masyarakat itu terjadi karena adanya perselisihan pendapat tentang persoalan sederhana. Misalnya tentang penentuan Hari Raya Idul Fitri, di mana dalam hal ini pondok pesantren mengacu pada keputusan Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, sedangkan masyarakat biasanya mengacu pada keputusan Muhammadiyah. Tentunya perbedaan ini harus dapat disikapi dengan pemahaman yang sederhana supaya tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selain ketiga jenis di atas, juga terdapat beberapa jenis konflik di pondok pesantren yang bisa terjadi. Di antaranya yang pertama yaitu konflik antara guru dengan dewan astatidz. Yang kedua yaitu konflik antar ustadz atau santri. Yang ketiga konflik antar santri. Yang keempat konflik antara lembaga pesantren dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu konflik antara pengurus dengan pengasuh pondok pesantren. Poin yang selanjutnya yaitu kontribusi nilai kultur pesantren dalam resolusi konflik. Terdapat beberapa nilai kultur pesantren yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang dapat mencegah bahkan menyelesaikan adanya konflik yang sedang terjadi. Yang pertama yaitu pernikahan antar pesantren. Terjadinya perjodohan antar pesantren tidak hanya sebatas kekerabatan, melainkan juga untuk menjaga eksistensi keberlangsungan pondok pesantren dan menjaga eksistensi keturunan di masa yang mendatang. Adanya pernikahan ini diharapkan para pihak yang terlibat konflik dapat menyelesaikan adanya konflik tersebut melalui kekerabatan yang sedang dijalin. Yang kedua yaitu kekerabatan. Kekerabatan yang dibangun dapat membentuk sistem jaringan sosial pesantren, misalnya antara kiai dengan santri. Santri yang telah dinyatakan lulus atau menjadi alumni masih memiliki hubungan dengan kiai karena adanya penerimaan ilmu ataupun hubungan sanad. Nah, dari sini diharapkan pihak yang sedang terlibat konflik dapat menyelesaikan konflik yang ada karena mementingkan adanya kekerabatan daripada permusuhan. Yang ketiga yaitu istighosah. Kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam pesantren berkaitan dengan penyelesaian konflik yang ada secara langsung. Hal ini disebabkan karena biasanya di dalam istighosah terdapat unsur-unsur yang dapat meredam adanya konflik. Misalnya di dalam istighosah dihadiri oleh kiai dan pihak yang terlibat konflik. Dalam hal itu, pihak terlibat konflik berada dalam satu forum dan mendengarkan ceramah agama maupun wejangan yang berisi tentang persaudaraan sehingga mereka tergugah untuk segera menyelesaikan konflik yang ada. Yang keempat yaitu haul. Haul berasal dari kata bahasa Arab yang artinya setahun. Haul merupakan peringatan acara yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam memperingati wafatnya pengasuh, kiai maupun orang yang dianggap penting dalam pondok pesantren. Hal ini bertujuan supaya orang yang bersangkutan dapat diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haul berisi rangkaian acara yang padat, mulai dari perlombaan, halaqah, ceramah agama, dan pada puncaknya seperti manaqib juga pembacaan tahlil. Yang kelima yaitu mujahadah.
Sama dengan istighosa sebelumnya, mujahadah juga merupakan kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam pesantren. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara rutin. Kegiatan ini juga dapat menjadi media dalam penyelesaian konflik. Mengapa demikian? Karena adanya mujahadah ini dapat mendorong rasa cinta, rasa toleran, dan rasa kebersamaan, juga rasa kepedulian terhadap sesama yang ada di pondok pesantren. Yang keenam yaitu acara akhir al-sanah. Acara ini merupakan acara tutup tahun dalam pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren. Biasanya kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat sekitar, seluruh masyarakat pesantren, wali santri, dan wali murid. Nah, kegiatan ini juga dapat menjadi media perjumpaan tatap muka impersonal bagi pihak yang terlibat konflik untuk segera menyelesaikan konflik yang ada sesegera mungkin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengelolaan manajemen konflik pada pesantren. Terdapat 3 metode pengelolaan manajemen konflik, yaitu yang pertama, metode untuk menstimulasi konflik. Metode stimulus konflik merupakan upaya menstimulus konflik yang terlalu rendah dengan cara merubahnya ke arah yang positif, sehingga pekerjaan yang awalnya diselesaikan secara lambat dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk menstimulasi konflik meliputi A. Menyertakan pihak luar, yaitu keikutsertaan pihak luar bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan cara memberikan kritikan maupun saran mengenai konflik yang sedang terjadi. Yang B yaitu bertindak bertentangan dengan apa yang berlaku secara umum. Metode ini dapat diimplementasikan melalui tindakan menyampaikan informasi kepada pihak pesantren yang bertujuan supaya seluruh pihak dapat mengetahui secara detail apa yang menjadi tugasnya. Yang C yaitu mempersiapkan dan menata ulang segala hal yang berkaitan dengan organisasi yang bersangkutan. Metode ini dilakukan dengan cara merubah semua hal yang harus diubah, misalnya perubahan struktur pesantren dan prosedur yang berlaku. Yang D yaitu merangsang persaingan. Persaingan dilakukan oleh pihak pesantren untuk mendapatkan posisi yang bagus. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka pimpinan dapat mengambil langkah dengan cara menyamaratakan kedudukan anggota sehingga semua pihak merasakan adanya keadilan. Yang E yaitu memilih pemimpin yang tepat. Pemimpin berpengaruh besar terhadap kemajuan organisasi. Hal ini juga berlaku dalam dunia pesantren. Dalam memilih pemimpin, hendaknya dilakukan melalui cara yang selektif. Yang kedua yaitu metode untuk mengurangi konflik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik yaitu mengadakan kegiatan bersama, menetapkan peraturan pondok pesantren yang baru, melakukan mutasi atau rotasi jabatan baru, dan melibatkan peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga yaitu metode untuk menyelesaikan konflik. Menurut Robert, terdapat 5 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. 5 metode tersebut meliputi interrogating, obliging, dominating, avoiding, dan compromising. Sedangkan menurut Nawawi, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama melaksanakan perdamaian. Dalam melaksanakan perdamaian, pihak-pihak yang terlibat konflik harus menyadari tugas dan kepentingan masing-masing. Apabila kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat konflik sulit untuk diwujudkan, maka pemimpin harus bertindak tegas untuk menumbuhkan kesadaran. Yang kedua yaitu naik banding. Penyelesaian konflik dengan cara naik banding dapat dilakukan melalui 2 versi. Versi yang pertama yaitu versi pemimpin. Versi pemimpin berarti apabila pemimpin tidak dapat menyelesaikan permasalahan konflik yang ada, maka pemimpin berhak mengajukan permasalahan tersebut kepada pemimpin yang jenjangnya lebih tinggi. Versi yang kedua yaitu versi pihak yang terlibat konflik. Apabila pihak yang terlibat konflik merasa tidak puas dengan penyelesaian dari pimpinan, maka dapat meneruskan permasalahannya pada pimpinan yang jenjangnya lebih tinggi untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik. Yang ketiga yaitu menggunakan penengah atau mediasi. Dalam menyelesaikan konflik, biasanya pimpinan dapat meminta bantuan dari pihak ketiga yang berasal dari dalam maupun luar pondok pesantren. Yang keempat, persaingan konstruktif. Pada hakikatnya, pihak yang terlibat konflik dalam suatu organisasi sedang melakukan persaingan untuk saling menjatuhkan. Konflik yang ada dapat dimanfaatkan untuk persaingan positif, sehingga pihak yang terlibat berlomba untuk menunjukkan keunggulan masing-masing.
Yang kelima yaitu tujuan bersama yang benar. Dalam hal ini, pimpinan dapat meminta pada pihak yang terlibat untuk mengingat tujuan yayasan bersama. Yang keenam yaitu mengintegrasikan masukan. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh pihak-pihak yang cenderung memaksakan pendapatnya supaya dijalankan oleh yayasan yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu mengatur pasangan kerja. Ketidakcocokan antara pasangan kerja dapat menimbulkan konflik. Untuk menghadapi permasalahan seperti ini, maka pemimpin dapat memilih ulang pasangan kerja yang lebih cocok. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi konflik yang dapat menghambat proses pondok pesantren dalam mencapai tujuan. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.